Ya. Halo, Halo. balik lagi di channel Ngobrolin Visa. Betul. Bersama gue, Indra, dan sekarang ada? Iya, saya dengan Agung, Mas Reno berubah wujud jadi gede. Waduh. Oke. Jadi di channel Ngobrolin Visa ini kita akan ngebahas segala hal mengenai Tentang visa, betul. visa di Indonesia ini. Dan juga kita akan informasikan juga berita-berita yang terupdate Update, pastinya, betul. seperti itu. Jadi harus nonton sampai habis. Pastinya. Nah, jangan lupa juga audionya di channel YouTube ini tersedia juga di podcast ya. Betul. Jadi kalian bisa cek juga di podcast kita, Ngobrol Visa. Ada di Spotify ada, di Apple juga ada. Gitu, oke? Nah, di episode ini, Gung, Visa kita apa nih akan kira-kira? ngebahas mengenai visa Prancis. Oh, visa Gitu kan. Perancis. Tujuannya untuk apa ini kira-kira? Yang kita bahas sekarang ini adalah umum ya untuk turis dan bisnis gitu. Oh iya, ya, emang banyak ya dari kita ya. Betul. Kesana ya. Jadi memang di Indonesia ini kan si Perancis ini termasuk salah satu destinasi favorit nih. Oke, Iya untuk tujuan selain karena wisatanya, karena visanya juga. Visanya juga Betul. gitu kan. Nah, jadi memang alasan pertama adalah kalau untuk aplikasi secara dokumen mungkin banyak yang bilang cukup mudah ya, Cukup nggak mudah, ribet betul. gitu ya. Mereka nggak perlu ada yang diterjemahin. Betul. Semuanya yang original aja difotokopi kecuali employment letter nanti kita bahas kenapa Ya, harus pakai bahasa Inggris. betul. Nah, jadi si Prancis ini ya application centernya ini dipegang oleh TLS. Betul. Nah, TLS ini di Indonesia saat ini memang hanya pegang Prancis aja. Betul. Gitu. Dia Jadi lokasinya di mana? di Mega Kuningan. Oh, di kota lain ada? Di kota lain belum ada. Belum ada. Mereka belum mau buka di kota lain Oke. selain Jakarta kayaknya. Jadi memang dipusatkan memang di Jakarta, Jakarta dulu ya, di sementara Mega ini. Kuningan. Nah, jadi memang kalau si Prancis ini seperti kita bilang tadi destinasi yang favorit, kemudian dokumen cukup mudah dan pastinya dia adalah selama ini salah satu dari kedutaan yang memberikan validnya panjang. Panjang, betul. Dia nggak cuma sesuai perjalanan, tapi biasanya lebih dari itu ya. Iya, Jadi lebih dari bisa itu. paling nggak kalau baru sebulan Sebulan ya, bisa kurang jadi. lebih. Tetapi catatannya adalah itu balik lagi ke keputusan keputusan kedutaan. kedutaan, betul. Kita juga Jadi- nggak bisa bilang bahwa kalau langsung dapat panjang nih, Ya, nggak juga betul. ya. Itu nggak bisa. Jadi tetap semuanya kembali ke keputusannya kedutaan. Iya, Walaupun betul. kita maksa buat nyoba dapet panjang untuk request, silakan, nggak masalah. Tapi nanti kalau nggak dikasih ya jangan marah. Iya, biasanya begitu, Gong. Karena kan selama ini tuh rata-rata orang bilang, Mas, katanya Perancis bisa dapat panjang nih, gitu kan. betul, Nah, betul. pasti pertanyaan kita adalah pertama, yaitu tadi, udah pernah apply Perancis atau belum, udah pernah apply visa Schengen, atau punya visa yang lainnya, itu akan berpengaruh ya. Terus tujuan kesananya apakah selalu turis atau ada keluarga di sana atau itu akan ada urusan berbeda ya. bisnis, itu akan ada beda pertimbangan juga. Oke. Lanjut. Nah, kita kalau untuk dari sisi dokumennya sendiri, Betul. itu sebenarnya kalau kalian pernah lihat video kita yang ngebahas mengenai dokumen umum Untuk visa negara Schengen, nah, itu sama itu sebenarnya. sama ya. Jadi mulai dari paspor kalian harus ada, masih valid sampai 6 bulan ke depan. Oke. Kemudian foto Foto terbaru. terbaru. Ini paling suka nggak dalam- suka ini ya, suka Iya, bingung suka orangnya. bingung. Jadi foto itu terbaru atau 6 bulan terakhir atau itu foto belum pernah dipakai di visa manapun. Yang ketempel di paspornya. Nah, kebanyakan ya kalau orang apply itu fotonya bilangnya baru. Barunya ternyata baru dicetak. Baru dicetak. Tapi diambilnya fotonya 2-3 tahun yang lalu. Betul. Jadi ada baiknya fotonya memang benar-benar baru. Gitu. Jadi dilihat aja kira-kira mukanya masih sama apa enggak nih. Ntar jangan sampai muka di paspornya sudah bertambah, usianya kerutannya lebih banyak, tapi foto yang ditempelnya foto masih bocah gitu kan nggak lucu nanti. Karena sering gitu tiba-tiba kok kurus banget gitu kan tiba-tiba muncul kayak begini. Iya, bingung ini siapa gitu. Oke. Nah, foto itu kita sangat sangat penting banget ya. betul ya. Kita tekankan harus benar-benar baru, makanya pasti akan kita cek ya pastinya. Betul. Ya. Dan Foto itu. kualitas foto juga harus sesuai. Gitu. Karena kadang-kadang si staffnya nih, si yang terima dokumen suka mempermasalahkan gitu. Tapi itu bukan masalah. Karena si TLS sendiri menyediakan fasilitas untuk foto Untuk foto di tempat ya gitu. Apa berbayar itu nanti bisa dicek pas nanti di application Oke, betul. Nah, yang dokumen berikutnya yang kita sebut basic dokumen ya itu tadi kopi KTP, kartu keluarga ya, terus kemudian akte lahir buat anak-anak, terus kemudian apalagi akte nikah atau ya. buku nikah ya. Buku nikah. Kalau
salah satu udah nggak ada bisa akte cerai, Iya, atau betul. surat hak asuh anak itu Betul, bisa bisa dilampirkan. digunakan. Nah, tadi kan lo nyebutin mengenai employment letter ya. Betul. Nah, kita tekankan lagi nih, employment letter itu satu yang udah pasti di atas kop surat tempat kalian bekerja dan berbahasa Inggris. Dan kalau untuk Prancis, mereka biasanya minta disebutin sudah berapa lama kerja, Betul. jabatan sebagai apa, dan gaji per bulannya. Biasanya gaji per suka bulannya. ditanya. Betul, gaji per Gitu. bulan itu juga cukup penting. Atau Kalau misalnya kalian nggak mau, lampirin slip gaji aja. nah, slip gaji cuma pada susah ya. Iya, Nggak tahu, karena gua kan nggak tahu kenapa deh. slip gaji itu biasanya rahasia. Jadi dia Ilahi. tidak mau dikasih tahu, maunya tempe kayaknya. Gitu Iya, dia. makanya maksudnya gini loh, yang minta itu kedutaan Betul. gitu, bukan Nah, bukan kita. bukan gue. Jadi kita kalau nggak mau tahu, terserah gitu. Gaji mau berapa nggak peduli. Gitu. nggak peduli juga gitu Iya. kan. Jadi jangan salah. Pastinya kalau kerahasiaan data ya antara kalau misalkan kalian menggunakan agent ketiga. atau pihak ketiga atau Betul. konsultan kayak kita ya itu antar kita aja, nggak akan disebar kemana-mana Iya. gitu. Mas Indra punya aplikasi, saya juga nggak tahu gajinya berapa, saya nggak pernah tanya gitu. Pokoknya data pribadi itu aman bersama kami. Iya. Setelah diserahkan ke kedutaan juga aman sama kedutaan. Iya, Karena betul. kedutaan tidak jual beli data ya, jadi nggak masalah. Kayak siapa ya Itu jual kayak data ya? adalah kantor gitu. Begitu. Oke. Nah, jadi tadi employment letter udah. Rekening ini sebenarnya sama ya sama yang lain ya, 3 bulan ya. 3 bulan terakhir, Prancis biasanya nggak minta surat referensi bank. Oh iya. Itu nggak diminta. Kalau mau dilampirin boleh, enggak juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas kalau si Perancis ini biasanya rekening bank harus dilampirkan juga sama si slip gaji yang Slip tadi. gaji karena pasti biasanya tuh kalau kalian datang sama petugas konternya akan ditanya. Betul. Jadi kalau di Prancis dia suka nanya, kalau nggak ada nanti dia akan minta izin untuk dibikin pending. Betul. Nah, kalau sampai itu jadi masalah sama kedutaan, itu bukan kuasa kita lagi. Gitu. Jadi kita memang dari awal pasti akan menekankan informasikan gitu. Nah setelah itu yang udah pasti juga untuk aplikasi Prancis atau Schengen, termasuk Schengen ini adalah udah pasti booking flight dan hotel kalian selama di sana komplit. Komplit. Ya, Asuransi perjalanan, bukan asuransi jiwa atau kesehatan ya. Iya betul. Asuransi perjalanan juga harus dibayar kayaknya, Mas. Ya betul, itu udah pasti ya karena itu tadi asuransi perjalanan itu memang wajib gitu kan, memang wajib. Jadi memang harus ada. Jadi kalau masih ada yang nanya, bingung nih beli di mana? Banyak kok yang menyediakan online gitu kan ya, online bisa. banyak, kalian bisa beli online. Nggak usah harus ke travel agent lah. Betul. Kalian bisa googling lah, banyak itu Betul. asuransi-asuransi yang menyediakan pembelian secara online. Lagi Oke. juga polisnya cepat dia dapatnya. Iya, betul sekali. Nah, kalau kalian sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan tadi, gitu, langkah berikutnya adalah kalian masuk Ke websitenya Teles dulu. dulu. Oke. Tapi bukan booking appointment. jangan masuk ke bagian bawahnya dulu. Di situ ada untuk formulir. Nah, Betul. yang ada formulir itu di bagian bawah. Kalau kalian masuk nanti ada tulisan yang I have not complete my French visa form. Itu Nah, nanti jadi itu klik diklik dulu. Betul. Dia akan masuk Ke websitenya kedutaan untuk isi formulir ya. Betul. Isi formulir juga cukup mudah, seperti biasa registrasi email dan nama kalian, Paspor. kalian ikutin, nanti begitu sudah selesai kalian bisa langsung print gitu. Nah, begitu sudah kalian print, nanti kalian dapat nomor referensi, baru kalian masuk ke websitenya TLS lagi untuk register email dulu. betul. Habis itu ngisi data sedikit. Untuk data pribadi yang nomor sesuai di referensinya paspor, juga nomor ya. referensinya dimasukin, baru bisa booking jadwal. Nah, nanti begitu sudah kalian klik next gitu, nah baru tuh nanti kebuka. Buka jadwal yang masih tersedia. Nah, nggak enaknya Perancis ini memang sebelum kalian melakukan hal-hal tersebut, kalian nggak bisa ngelihat nih. Betul, appointment sampai available kapan. Betul. Kalau di VFS kan bisa ya. Bisa, masih kita login. Atau kalau ke TLS bisa telepon Ya, buat nanya. Cuma kita sarankan biasanya si staff call center-nya akan memberikan jadwalnya itu kayak 2-3 hari dibanding jadwalnya di website gitu. Ya, Jadi misalnya betul. available-nya Senin, mereka akan bilang paling cepatnya hari Rabu misalnya. Betul. Nah, kalau kalian sudah nge-book appointment jam harinya udah ketahuan, nanti kalian print di situ jangan lupa pasti udah ada alamatnya dilihat lagi dan kebetulan di situ juga seperti biasa ada biayanya. Ada biayanya dan ada list dokumennya. Ada list dokumennya dan biayanya sekali lagi itu cash.
Kita sarankan cash. Sarankan cash. Sebenarnya kalau TLS boleh debit kan ya? Tapi ada charge. Charge-nya tuh 23.000 kalau nggak salah. Kurang lebih lah. Per aplikan orang ya, bukan per bayar. Bukan per bayar, per aplikan. Jadi kalau kalian sekeluarga bersepuluh, ya itu charge-nya 23.000 kali 10 orang aja. Ya, terserah. Kalau ribet bawa cash, monggo silakan. Ya. Terus cash itu harus ada karena kalau nanti udah saatnya bayar duitnya belum tersedia, nanti dia akan dioper ke premium lounge. Jadi jangan coba-coba belum megang duitnya. Betul. Nah, kalau kalian sudah nge-book appointment, sudah tahu kemana segala macam, datang sekali lagi jangan telat ya. Lokasinya ada di Mega Kuningan, ada di situ. Ada di form appointment ya. Ada jelas ya, detail ya. Kalian bisa datang ke situ, nanti datang sesuai dengan jam appointment, begitu masuk mereka menyediakan loker untuk nyimpen handphone sama tablet dan segala macam. Ya, nanti kalian tinggal dipandu aja ke dalam. Untuk didata, habis itu kalian nunggu lagi antrian untuk nyerahin dokumen. Ada layar. Ada layar. Jadi nomor referensinya nanti yang di appointment muncul di layar nanti. Gitu. Jadi nanti tinggal diikutin aja. Nomornya sekian, di counter sekian, nanti tinggal masuk ke situ aja. Ya udah, nanti kalian tinggal masuk ke counternya, cek nanti dokumen. Petugasnya akan ngecek lagi segala macam seperti itu. Nah, kalau tadi yang belum kita infokan adalah kalau untuk bisnis tambahannya sih paling cuma surat undangan ya. Dan Prancis tidak ada format khusus. Jadi kalau dari sana sudah memberikan surat undangan yang sudah ada detailnya, ada nama, nomor paspor, terus tanggal kunjungan sudah ada, mereka biasanya terima. Detailnya ya. Detail. Yang penting gitu, ada detailnya dan itu nggak masalah lewat email. Oke, seperti itu. Jadi nggak ada hal-hal yang aneh atau spesifik harus asli. Itu ada di kategori lain, tapi akan kita bahas nanti ya. Betul, itu yang nanti episode lain. Nah, jadi begitu kalian udah ke counter, udah selesai, terus kalian harus bayar sendiri. Dulu, Bayarnya bukan di counter. Jadi bayarnya di kasir ya. Ada kasirnya sendiri ya? Betul. Jadi flow-nya sebenarnya enak. Dari masuk ke counter, jadi dia muter ya sebenarnya. Iya, betul. Dia muter, berurutan. Kasir, nanti kalian tinggal nunggu sidik jari. Sidik jari, setelah itu sudah boleh pulang. Nah, sebagai catatan, si Prancis ini kalau kalian menggunakan konsultan seperti kita atau travel agent, kita ini tidak boleh mendampingi ke dalam. Betul, kita akan tunggu di luarnya TLS. Betul, jadi kalian hanya boleh masuk sebagai aplikannya sendiri gitu. Tapi itu gampang ya. Itu gampang karena dipandu dan flow-nya jelas, jadi harusnya nggak ada masalah kalau apply. Kalau datang di dalam walaupun pakai orang ketiga di dalam nggak akan pusing lah. Iya, dan cukup sebenarnya sih Prancis kalau gue bilang sistemnya cukup rapi ya. Cukup rapi, betul. Gua akuin ya. Iya, gua akuin cukup rapi gitu. Cukup rapi. Jadi orang tuh datang ke sana udah tahu dari sini ke sini, dari sini ke sini, terus nanti keluarnya lewat mana, udah jelas gitu. Jadi flow-nya dia pintu masuknya juga dipisahkan dengan pintu keluarnya. Jadi enak. Jadi udah selesai udah. Nah, begitu udah selesai ya udah kalian tinggal nunggu hasilnya. Prosesnya tuh berapa lama ya? Ini yang sering ditanyakan aplikan gitu kan, rata-rata sih kita selalu informasikan informasi resminya 7 sampai 15. Walaupun pada kenyataannya mungkin bisa lebih cepat. Bisa lebih cepat atau lebih lama, tergantung load-nya kedutaan waktu itu. Dokumennya apakah sedang banyak yang apply atau lagi sepi-sepi aja gitu. Terus biasanya Perancis suka merhatiin tanggal berangkat, bukan? Iya, betul. Kalian akan didahulukan berdasarkan tanggal keberangkatan, tapi tetap sekali lagi jangan mepet. Betul, jangan coba-coba mepet karena walaupun kedutaan Perancis open untuk orang datang nanya, kalau kalian mepet ya resiko di tangan kalian. Iya, udah susah gitu. Jadi kita tekankan bahwa persiapan dokumen di awal itu sangat penting ya. Sebenarnya Perancis boleh apply udah dari berapa lama sebelum keberangkatannya? Nah, kalau di episode yang sebelumnya atau yang lainnya kan kita udah jelasin juga bahwa untuk Schengen sekarang biasanya kalau mau apply itu dibatasin maksimal adalah 3 bulan sebelum keberangkatan. 3 bulan sebelum keberangkatan. Kalau sekarang udah? Sekarang berarti 6 bulan atau 180 Oh ya, 180 hari berarti sekarang. Jadi nggak ada alasan kalian untuk apply-nya mepet. Karena udah jauh-jauh hari, terus masih naik, wah ini appointment-nya penuh, masih pusing. Karena udah panjang. Kalian mau berangkat tahun depan, tahun ini udah bisa harusnya. Bisa. 6 bulan sebelumnya. Kalau udah buka. Iya, cuma nanti kan belum buka. Kalau udah buka. Iya, betul. Ngeceknya gimana nih kalau visa gue udah selesai atau belum? Gimana nih?
Kalau Gue untuk bisa telepon, gue bisa TLS, email atau apa nih? telepon bisa. Hmm. Datang langsung kayaknya agak buang-buang waktu kalau datang langsung, atau bisa cek di website tadi, website waktu kalian booking appointment. Tinggal masukin, tinggal login dulu, nanti begitu login selesai, di scroll ke bawah muncul tuh prosesnya sudah sampai mana. Atau si TLS ini menyediakan SMS informasi, jadi itu otomatis begitu udah selesai langsung dapat pemberitahuan via SMS nanti. Nah, itu bisa jadi pilihan kalian tuh buat apply visa sendiri visa gitu dan kan. ada postal juga ya. Tapi kalau kalian walau dari luar kota iseng mau main ke Jakarta lagi ya silakan, nggak usah dikirim, ambil aja sendiri. Boleh. Gitu. Atau ya ujung-ujungnya kita yang ngambil. Iya, kalau melalui visa kita konsultan kayak kita, ya kita yang ngambil tenang aja gitu. Aja. Sama satu lagi kita tekankan juga mengenai kalau kalian travelnya untuk anak di bawah 18 tahun tapi perginya nggak bareng salah satu orang tua atau gitu. sama nggak bareng kedua orang tuanya ya. Kedua orang tuanya tetap ketika anak yang apply, betul. Dua-duanya harus datang. Iya, dua-duanya harus hadir karena harus tanda tangan. Kalau dipinjemin fotonya aja bisa nggak bisa? Ini foto orang tua saya nih, foto gitu siapa ada nih? Nih. Orang tua siapa ini? Belum tentu orang tuanya dia Jadi, ya. harus hadir, tanda tangan di formulir, nanti biar dilihat langsung tuh sama si staf TLS yang terima dokumennya, gitu. Jadi apa ada surat pernyataan juga ya? Kayaknya kalau sekarang dia minta surat izin orang tua juga, surat izin gitu. orang Jadi tua juga. menjelaskan nanti nama orang tua, nama anaknya, berangkatnya kapan, terus nanti perginya sama siapa, orang tuanya, kedua orang tuanya harus tanda tangan. Ingat, orang tua kandung. Orang tua kandung. Kalau ternyata sudah berpisah atau sudah tinggal sama orang tua kandungnya, kayaknya itu tetap harus orang tua kandung yang tanda tangan. Jadi memang ribetnya di situ. Ribetnya di situ ya kalau Schengen ya. Tapi emang untuk anak di bawah 18 tahun, semua negara Schengen akan sedetail itu kan ya. Karena memang alasan utamanya adalah anak-anak di bawah 18 tahun atau di bawah umur ini sangat rentan banget untuk child trafficking. Jadi mereka sangat-sangat hati-hati seperti itu ya. Dan kedutaan juga menjaga jangan sampai nanti tiba-tiba salah satu orang tuanya, loh anak saya diculik. Iya benar. Lagi pulang, alasannya nggak izin tiba-tiba ya. Ditemukan pakai baju rompi, celana kotak-kotak, itu dari sekolahnya diculik. Ternyata diajak jalan-jalan ke Perancis. Iya benar. Oke, kira-kira apa lagi yang perlu diperhatikan ya kalau bisa Perancis ya? Kalau Perancis jelas waktu kedatangan ke TLS-nya harus tepat waktu. Ada ATM ruang tunggu? Oh, kalau ATM dia ada. Biasanya di Menara Anugerah di bawah ada ATM center, tapi nggak semua bank. Ada kurang lebih 3 bank. Lah ya. Tapi cukup ada di situ. Ruang tunggu kalau kalian datang misalnya 15 menit atau lebih dari itu sebelum jamnya, kalian akan disuruh nunggu di bawah. Di smoking area biasanya suruh nunggu. Ada ruang tunggu di situ tempat duduknya. Kalian boleh masuk ke dalam itu 3 menit sebelum jam appointment-nya. Dan itu bukan jam kalian, itu jamnya TLS. Jadi harus dicek. Kalau jam gua lebih cepat 5 menit nggak bisa. Boleh. Harus cek di jamnya TLS tuh nanti dia ada harus dicek jamnya TLS. Oke. Terus kalau untuk visa Perancis apalagi ya? Kayaknya itu sih soalnya dia nggak terlalu ribet semuanya. Dokumennya standar, nggak ada yang perlu diterjemahin. Kalau untuk tiket hotel ya kalau bisa sudah bookingan lah ya. Jadi kalau misalnya kedutaan cek, ya itu memang benar kan nggak mungkin kalian pergi ke sana nggak tahu mau naik apa, nggak tahu mau tinggal di mana gitu kan. Jadi sekali lagi kita pesan bahwa persiapan dokumen di awal itu sangat penting. Kalian cek udah sesuai, jangan masukin aja nanti urusan nanti baru diminta, belum tentu diminta. Siapa tahu nanti tiba-tiba wah nggak lengkap ditolak. Nah itulah gunanya kedutaan kasih waktu cukup panjang untuk kalian nyiapin dokumennya. Iya betul. Gitu. Oke. Itu sih. Kalau dari gue sih itu aja sih Mas kayaknya kalau Perancis. Enak ya sebenarnya Perancis ya. Sebenarnya enak, Perancis bisa jadi salah satu opsi, tapi bukan buat colong-colongan ya. Jadi kalau emang lo mau ke Perancis ya kalian ke Perancis gitu. Jangan mentang-mentang ngasih panjang gitu. Diarah-arahin ke Perancis jangan. Sesuaikan visa kalian dengan negara tujuan kalian. Iya betul. Jadi memang ada Perancisnya, ya udah ke Perancisnya baru negara lain kayak begitu nggak apa-apa gitu.
Oke, jadi itu informasi dari kita mengenai cara apply visa Perancis ya, secara umum untuk turis dan bisnis ya. Kalau kalian ada pertanyaan, ada pengalaman yang berbeda, ada masukan dan butuh informasi lebih lanjut, bisa komentar di bawah atau bisa email kita. Boleh, butuh bantuan kita, silakan komentar, dan yang penting jangan lupa di subscribe, klik juga like sama notifikasinya, jangan lupa, betul. Biar ting tong tiap kita upload. Kayak rumah ya. Emang gitu ya, gue lupa loh. Ting gitu. Kalau ada video kita yang paling baru. Oke deh. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Pantengin terus Ngobrolin Visa. Oke. Dah.